ada banyak banget sekarang smart listener setelah diresmikan atau disahkan oleh Bapepti begitu ya, marketplace yang menyediakan kripto. Tetapi kemudian menjadi pertanyaan bagi smart listener begitu, narasumber saya sudah tertawa gitu. Ini apa yang perlu diketahui dan dipahami oleh smart listener nih supaya nggak terjebak, nggak mudah tertipu dan sebagainya, karena kalau saya melihat jejak begitu ya, jejak dari misalkan nasabah-nasabah bank begitu ya, ini ternyata banyak loh yang ketipu gitu ya, dengan penawaran-penawaran yang mengatasnamakan bank tersebut sampai mengalami kerugian ratusan bahkan miliaran rupiah. Selamat sore semuanya sahabat yang bergabung Smart Market Insight di kesempatan sore hari ini ya. Ini adalah Kamis terakhir ya di bulan Juli ya, William ya. Ya betul. Yang akan menemani narasumber kita yang kalau dari kostumnya kok ini jadi kayak mirip-mirip tim Olimpiade ya. Selamat sore Mas Ryan. Ya, selamat sore Mbak Ola, selamat sore Mas Willy, selamat sore kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Sehat ya Mas Ryan ya? Alhamdulillah sehat, masih boleh siaran. Sehat ya Mas ya, segar sekali. Segar sekali, saya pikir kontingen dari mana ini, kayak kontingen Indonesia gitu loh. Merah putih banget. Ini kita mau memberikan semangat dari jauh lah biar kelihatan seperti pahlawan juga gitu. Oh iya. Oke, Mas Ryan, ya. tema hari ini tadi membuat Mas Ryan senyum gitu ya. Kok manis gitu ya. Tapi kan tertawa dan senyum manisnya Mas Ryan seringkali mengandung makna, ada arti di belakangnya. Nih, saya mau minta pendapat dulu deh Mas Ryan. Ini akhirnya kalau tidak salah sebut ya di bulan Juni kemarin ya, itu akhirnya Bapepti mengeluarkan daftar ya calon-calon yang diperbolehkan punya lapak lah ya sebagai marketplace. Mas Ryan melihat khususnya untuk menyediakan atau memperdagangkan kripto, Mas Ryan melihat ini sebagai apa? Sebagai memang jawaban atas keberpihakan pemerintah begitu, atau memang melihat derasnya cryptocurrency ini tidak tertahankan lagi? Silakan. Iya, siap. Semoga dengan kita siaran, sponsornya datangnya ke siaran sore hari ini ya bersama Ryan Filbert Smart Market Insight. Kita tahu kode keras. Oke, baiklah Mbak Ola, Mas Willy dan Smart Listeners. Jadi di Indonesia ini akhirnya sebenarnya bukan dari bulan Juni kemarin, sudah cukup lama. Bapepti mengambil sikap bahwa cryptocurrency atau apapun yang Anda sebut sebagai Bitcoin, karena banyak yang belum tahu bedanya bahwa Bitcoin itu cuma satu dari ribuan koin yang ada. Yes, jadi sebenarnya sudah ditentukan sebagai aset. Jadi crypto aset lah di Indonesia itu sudah mengambil positioning bahwa Bapepti mengatakan bahwa ya ini adalah komoditi, sama seperti Anda bicara emas. Bedanya kalau emas itu mungkin bisa dijadikan perhiasan, kalau kripto aset ya sifatnya ada di dompet secara digital gitu ya, bukan dompet digital seperti peraturan Bank Indonesia gitu ya, tapi adalah ada di dalam digital itu ya sebagai koin atau token yang mungkin salah satunya smart listener kenal sebagai Bitcoin. Jadi sebenarnya yang diakui sebagai kripto aset dan yang diatur itu adalah pertukarannya Mbak Ola dan Mas Willy, yang sampai hari ini ada di Indonesia itu baru pertukarannya pada exchange, karena pada akhirnya kan kita bertanya-tanya ya oke lah, ini koin yang bentuknya tidak bisa kita lihat dan pegang ini kita mesti beli di mana. Nah, jadi yang diatur tuh baru exchange-nya saja, tempat tukarnya. Bayangkan seperti kita ini kalau mau beli dolar, itu ya kita mesti tanya dulu, Mas Willy punya dolar, Mas Willy punya mau jual di harga berapa. Nah, itu kan berarti kan adalah peer to peer ya, dua belah pihak. Nah, ini ada exchange-nya sehingga saya bisa pergi ke tempat mata uang pertukaran dolar, ini saya pergi untuk pertukaran daripada kripto aset tersebut. Itu sudah ada aturannya dan tahun udah cukup lama ya. Saya bisa sampai nanti pas lagi istirahat saya akan keluarkan ini peraturan Bapeptinya biar lebih jelas gitu. Oke, sampai di situ dulu. Kalau gitu ya, kita jeda sebentar ya supaya kita bisa mencerna penjelasan dari Mas Ryan ini. Oke, saya jamin nih smart listener ya,
perbincangan atau bahasan bersama dengan Mas Ryan pasti selalu akan menyenangkan bicara tentang investasi yang susah menjadi begitu mudah untuk kita cerna. Tenang aja, ini kayak kita makan kepiting tapi kemudian udah kita bukain gitu. Oh, bukan saya kunyahin dulu ya, bukan saya kunyahin. Oke, kita sambung nanti di sesi berikutnya. Semua listener tetaplah bersama dengan kami. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Listener dan sahabat yang bergabung, saya masih bersama dengan William Darmawan menemani Mas Ryan Filbert. Kami ingin menyapa Anda yang ada di Medan, Palembang, Surabaya, dan juga Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan kota-kota di sekitarnya ya. Selamat sore. Kami mengajak Anda, ini akan menjadi topik yang hits banget. Jadi sebelum ini hits, kita udah bikin hits duluan ya William ya. Memang sudah menyebar nih ya data-data tentang marketplace yang memang menyediakan cryptocurrency ya William. Tapi saya juga loh lah ya, kalau berbicara soal marketplace, saya sendiri itu ketika download tertarik karena mudah banget dalam pada penggunaannya. Dalam penggunaannya mudah ya, oke. Tapi tahu nggak sih kelebihan dan keuntungannya? Nah, itu tuh. Apa namanya yang perlu diperhatikan ya, saya nggak mengatakan kerugian tapi yang menjadi challenge lah begitu. Kita lanjut ya, Mas Ryan tadi penjelasannya tadi janji ingin mengungkapkan atau menyampaikan data-data dari Bapepti. Silakan Mas Ryan. Iya, jadi saya baru saja sudah melakukan cross check bahwa SK Bapepti terkait dengan pasar aset fisik kripto ya, pasar aset fisik tapi kripto lah. Ini maksudnya apa ya? Itu di tahun 2019. Jadi boleh bilang exchange yang ada yang hari ini diawasi oleh Bapepti ini ya yang harus tunduk terhadap aturan SK tersebut sejak tahun 2019 sudah harus punya standarisasi kalau mau melakukan pertukaran aset fisik kripto ini yang ada di Indonesia. Seperti itu Mbak Ola. Oke, jadi yang perlu kita pahami ini adalah marketplace ini adalah pertukaran aset ya Mas Ryan ya. Pertukaran aset ini. Nah, mungkin sepintas boleh dijelaskan, namanya juga tempat pertukaran begitu. Apa yang perlu diperhatikan sarannya Mas Ryan kepada calon investor lah yang mungkin akan memilih ya salah satu marketplace tertentu untuk dia bertukar? Iya. Yang pertama, pasar ini, exchange ini ada cukup banyak di Indonesia, kayaknya jumlahnya lebih dari 10 setahu saya yang mendapatkan lisensi. Berapa? 13. 13. Ini ciri-ciri Mbak Ola kalau sampai bisa lebih tahu dari saya, ini pasti lagi ada klien yang di-pitching seperti itu. Kalau nggak saya lebih tahu biasanya gitu ya. Oke. Jadi dari total ini mereka tentunya memiliki pangsa pasar dan cara menawarkan dan keunggulan yang berbeda. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apakah aplikasinya bisa diakses melalui handphone yang Anda miliki saat ini. Misalnya dia ternyata menggunakan Android dan iOS, ternyata tidak memiliki aplikasi di iOS, akan sangat sulit bagi Anda ternyata pengguna iOS. Lalu yang kedua adalah apakah fitur-fitur yang ada sudah cukup mewakili dan apakah koin-koin yang Anda ingin beli itu juga ada di tempat tersebut. Karena setiap exchange pasti akan memiliki koin-koin yang mungkin akan ada yang sama dan ada koin yang berbeda. Sama seperti contohnya sederhana. Ada satu tempat penukaran falas yang biasa saya lakukan, itu dia sangat terbatas untuk yen Jepang. Tapi kalau untuk US dollar dia nggak perlu telepon, at any time selalu ada. Nah, itu adalah kekuatan. Sama juga dengan exchange ini, dia tidak selalu akan menyediakan yang kita mau. Jadi lihat dulu ke sana, lalu yang selanjutnya adalah berapa minimum pembeliannya. Lalu yang selanjutnya lagi adalah berapa fee-nya, fee transaksinya. Yang selanjutnya lagi adalah berapa fee penarikan uangnya. Jadi ketika Anda melihat satu dengan yang lain, oh ternyata yang ini koinnya banyak, tapi fee transaksi gede dan penarikannya mahal ya. Yang ini koinnya tidak lebih banyak, tokennya tidak lebih banyak, ada koin dan token ya. Itu di kripto itu ada yang dianggap sebagai kripto itu sebagai koin dan ada sebagai token. Nah, ketika ada di tempat lain, oh ternyata ini pilihannya tidak begitu banyak, tapi ternyata biaya penarikannya ternyata sangat murah, bahkan
mungkin hanya menggunakan biaya transfer bank. Nah, itu beda-beda karena itu memang tidak diatur oleh Bapepti. Sehingga Anda perlu menyesuaikan apakah ternyata koinnya sudah ada, tokennya sudah sesuai dengan keinginan Anda, dan apakah metode transaksinya itu juga bisa membuat Anda nyaman. Dan apakah juga ternyata ada biaya untuk memindah bukuan pada token yang ada. Misalnya saya mau kirim ke Mbak Ola atas satu transaksi. Ada exchange yang memang tidak memberikan suatu pilihan untuk melakukan pemindahannya melalui jaringan apa. Tapi ada exchange yang dia kasih, oh kamu mau melewati apa? Mau melewati Ethereum Network atau ERC20, ataukah mau menggunakan Binance Smart Chain atau BSC20. Wah, ini bahasanya tiba-tiba yang langsung hilang gitu ya. Anggaplah ditanya nih, saya mau transfer uang itu transfer online atau LLG apa RTGS, kan ada 3 pilihan nih. Kira-kira juga sama waktu kita mau pindah koin ini dari Mbak Ola ke Mas Willy, misalnya Mas Willy, wah saya kayaknya nggak mau transaksi, saya cuma ngambil Mbak Ola punya koin, bisa nggak? Ya udah kita transaksi kirim gitu. Nah itu ada biaya yang berbeda juga. Itu juga perlu menjadi perhatian buat kita. Jadi harus dipertimbangkan ya untuk memilih marketplace mana yang cocok. Tadi ada pertimbangannya fee transaksi, fee biaya penarikan, minimum juga. Kalau minimumnya banyak banget, resikonya juga banyak dong. Ya iya, kalau pada akhirnya ketika fee-nya menjadi besar itu kita kadang-kadang nggak sadar bahwa oh ternyata biasanya untuk masuknya gampang, nilai nominal top up-nya kecil, tapi fee untuk exit-nya besar lah. Ini kan namanya jangan exit katanya gitu kan. Ya. Masuk gampang, keluar susah gitu ya. Siap. Nah, tadi ini menarik, saya mau gali di bagian pangsa pasar yang berbeda-beda begitu. Bukankah kalau bicara tentang kripto ya udah pangsa pasarnya semua orang yang menggilai kripto, yang menggilai ya salah satunya adalah Bitcoin. Apa enggak seperti itu Mas Ryan? Ya. Kalau kita lihat levelan-levelannya, mungkin Mas Ryan bisa kasih gambaran ya pangsa pasar yang Mas Ryan maksudnya. Iya, jadi kalau misalnya ngomongnya Bitcoin sih semua exchange sedia Bitcoin, karena Bitcoin ini kan boleh bilang sesepuhnya koin gitu ya. Tapi ada koin-koin yang mungkin tidak diperjualbelikan ataupun ditransaksikan pada satu exchange karena mungkin ada pertimbangan exchange tersebut tidak melistingkan sebuah koin atau token yang dimaksud. Kenapa seperti itu? Ya itu kan pertimbangannya balik lagi. Ada yang exchange berusaha untuk bilang, oh saya akan mensupport koin-koin atau token lokal saja. Oh isinya koin dan token lokal semua. Ya kalau yang suka dengan koin dan token lokal yang dibuat dari kripto aset di Indonesia ya silakan. Tapi ada orang, enggak lah saya ini kan go internasional ya. Saya ini sadar bahwa koin-koin luar negeri ini lebih powerful dan utilisasinya, penggunaannya itu lebih global. Saya mau yang luar ya. Beda-beda, setiap orang kan tidak bisa dibatasi ya. Oke. Dan kemudian ini Mas Ryan ya, ada fee transaksi, ada fee penarikan. Ini di bagian ini kita ingin perjelas begitu. Di marketplace mereka lagi baru-barunya memperkenalkan diri mereka kepada konsumen, mereka bakar uang nih gitu ya. Tinggal kemudian bebas jasa pengiriman dan sebagainya gitu ya. Ongkir. Ongkir gitu kan. Ongkir transfer. Nggak ada semacam itu ya. Mas Ryan, korek nih kalau misalkan ini kan pertanyaan awam banget ya. Ada satu masalah besar ketika ini mau dilakukan proses bakar, tanda kutip seperti itu, digratiskan. Karena ketika koin atau token ini dipindahkan menggunakan sebuah jaringan yang namanya adalah blockchain, secara otomatis itu dibayarnya kepada pihak yang bukan sebagai blockchain. Bukan pemilik, nggak ada blockchain itu nggak ada pemiliknya. Artinya kan akan selalu dibayar kepada orang yang akan melakukan proofing kan. Nah, secara otomatis itu tidak bisa digratiskan dan akan menjadi sangat sulit karena kan nilai daripada koin itu kan berubah setiap detik. Berarti kan ada satu titik kita misalnya udah bilang saya akan bakar uang dengan budget 1 juta misalnya. Ternyata harga koin dalam satuan waktu tertentu yang begitu cepat tiba-tiba naik 10 kali lipat. Komitmen saya untuk bayar bakar duit 1 juta itu tiba-tiba jadi 10 kali lipat. Berarti kan menjadi sesuatu yang tidak bisa dibatasi ya. Padahal transaksinya sudah terjadi. Nah itu makanya tidak ada kebijakan tersebut pada para pelaku exchange kripto yang menurut saya diakibatkan karena tidak ada satupun yang memiliki blockchain sendiri. Tapi dia berada di blockchain orang lain.
Susah ini jawabannya. Saya jadi susah menjelaskannya kan terlalu ribet. Gak apa-apa, tenang-tenang. Itu memang keahlian seorang pintar menyederhanakan sesuatu yang rumit ya. Mas Ryan, habis ini kita mau tanya, karena ada fee penarikan. Maksudnya fee penarikan ini apa sih? Mungkin juga listener nanti kan bertanya-tanya, nariknya di mana Mas? Bentuknya di mana ya, supaya bisa dapat case-nya. Kita bahas nanti ya di sesi berikutnya ya, Mas Ryan, Mbak listener dan juga sahabat yang bergabung. Kami mau bahas satu topik yang sedang dan akan menjadi topik yang sangat hits ya, dibahas di mana-mana. Marketplace cryptocurrency. Kita kenali dan waspadai begitu supaya nanti kita menjadi investor yang cerdas. Kami jadi pesannya Mas Ryan gitu, jangan keburu nafsu pengen jadi kaya doang katanya begitu, mesti bijaksana. Gitu kan ya Mas Ryan. Nah, oke. Ya, Mas Ryan, kalau berbicara mengenai fee penarikan, tadi kan juga sempat di-sounding sebelum break. Bisa dijelaskan nggak sih, Mas, itu apa? Iya, kan jadi ketika kita sudah melakukan transaksi jual beli koin, lalu kita cairkan koin kita mau tukarkan dalam bentuk rupiah gitu ya. Itu kan tentunya harus ada namanya proses penarikan sampai kita harus kenal di kripto itu, maka yang namanya uang yang kita miliki, uang kertas yang kita miliki itu disebut dengan fiat gitu ya. Maka ketika mau kita ubah itu menjadi rupiah yaitu ya, kembali lagi menjadi rupiah ya, pasti kan ada melibatkan si exchange itu untuk mentransferkan ke rekening perusahaan kita kan. Ya itulah yang namanya ada biaya penarikan. Nah biaya penarikan itu kan karena ada processing pada bank ya. Misalnya Mas Willy ini punya banknya yang A, ternyata ada kenakan biaya penarikan kalau misalnya dalam jumlah besar gitu ya, maka akan terkena biaya RTGS gitu ya. Sudah itu fee yang harus dibayar. Atau ada juga selain fee daripada biaya tersebut adalah biaya proses atas jasa pekerjaan yang dilakukan untuk mencairkan dana tersebut ke rekening Mas Willy kan juga exchange juga bisa jadi men-charge hal tersebut ya. Ya. Ternyata cukup banyak ya item-item atau proses yang kemudian dikenakan pembiayaan ya. Nah, Mas Ryan kan orang selalu berpikirnya ini kalau tadi William ya misalnya, wah ini mudah di-download dan segera begitu. Kan ini semua kontrolnya ada di tangan kita ya, kontrolnya ada di tangan calon investor. Nah, apa yang perlu diwaspadai supaya kemudian kita nggak terjebak kepada pusaran ya, nanti ada penipuan ya, terus kemudian manipulasi data atau data kita dicuri dan sebagainya. Mas Ryan mungkin punya catatan mengenai hal ini? Ya, pertama bagi yang belum terbiasa untuk melakukan transaksi di industri keuangan dan juga memiliki aset dalam bentuk digital apalagi seperti kripto, maka yang pertama Anda harus ketahui sebenarnya lebih baik memilih exchange yang ada di Indonesia. Sehingga sudah diatur bahwa untuk permintaan datanya juga sejauh daripada yang diperbolehkan. Ya, dan metodologi untuk melakukan registrasinya itu sudah pasti adalah eKYC dengan menggunakan foto KTP dan selfie, lalu juga nomor KTP ditembak dalam bentuk dukcapil, kesamaan data, dan ya sesimpel itu gitu. Nah, memang kalau dibandingkan dengan tingkat keruwetan yang terjadi ketika kita membuka rekening saham, ya memang secara jujur membuka rekening pada kripto itu jauh lebih mudah karena pada rekening saham itu, karena rekening saham itu ketika kita buka, kita sebenarnya sedang membuka dua akun, yaitu adalah pada bank dan juga pada sekuritas yang dimaksud. Sedangkan pada exchange, semua transaksi kita itu akan terdaftar pada namanya adalah blockchain-nya, sehingga secara otomatis gitu ya. Contoh sederhana yang membedakan transaksi blockchain dengan transaksi konvensional keuangan. Misalnya gini, saya bilang sama Mas Willy, saya udah transfer nih, ini adalah bukti transaction number hash-nya. Nah, itu itu siapapun kalau dapat transaction hash tersebut, itu bisa di cross check langsung kepada networknya. Siapapun bisa lihat nominalnya, berapa lama, jumlah waktunya, processingnya, itu selalu tercantum dan tidak pernah bisa diedit. Itulah yang disebut keterbukaan informasi. Cuma mungkin masalahnya adalah tidak tahu nama siapa yang menerima dan tidak tahu siapa yang mentransfer karena bentuknya adalah code ya, suatu angka, deretan angka dan huruf gitu seperti itu. Nah, jadi itu yang membedakan. Jadi kalau misalnya dibilang
pro dan kontranya ya terkait dengan pembukaan exchange-nya relatif mudah karena exchange itu hanya menjadi fasilitasi untuk kita pass through kepada blockchain tersebut. Tapi kalau misalnya di rekening saham itu ada beda karena kita membuka rekening bank sekaligus kita membuka rekening investasi untuk di pass through kepada broker yang kita tunjuk sebagai fasilitator dengan Bursa Efek Indonesia. Bedanya di situ. Mas Ryan, ada celah nggak sih untuk sang calon investor ini menjadi korban? Misalkan ya, saya ambil contoh di perbankan digital begitu ya, yang kemudian dia mengaku adalah dari CS-nya bank tertentu begitu. Lalu kemudian diminta karena ini ada proses untuk update atau upgrade upgrade kartu debitnya, misalkan seperti itu ya, ada penipuan-penipuan yang modelnya seperti itu, lalu kemudian diarahkan kayak dengan halus sekali diarahkan sampai kemudian si nasabah ini ya menyebutkan itu siapa nama ibu kandungnya, lalu kemudian sampai dengan password dan sebagainya. Nah, kalau di dalam proses ini ya, di dalam proses marketplace cryptocurrency ini ada celah-celah kayak gitu nggak sih, Mas? Sama. Ketika Anda menyerahkan nomor OTP Anda dan menyerahkan email Anda, maka kejadiannya akan sama. Nah, oleh karena itulah kita harus tahu sampai dengan hari ini yang tidak bisa dijebol dan tidak bisa diretas adalah kripto dan blockchain-nya, bukan exchange-nya. Sehingga kalau exchange-nya dijebol, ya itu adalah satu karena kelemahan exchange, yang kedua adalah keteledoran kita. Nah, kecuali seperti yang ada di tangan saya, ini adalah, ini jadi ngeblur ya, kayak kita di sensor nih, kacau, bentar. Kalau ini ya, kalau misalnya ini dilihat ya, ini itu adalah namanya cold wallet. Jadi kalau ada cold wallet ini adalah salah satu media penyimpanan yang teraman karena dengan ini kita tidak bisa dijebol karena verifikasinya bukan menggunakan email dan SMS, tapi adalah dengan menggunakan ini sebagai alat verifikator. Jadi ini menjadi private key-nya. Sedangkan kalau private key, ini susah ya kalau kita jelaskan private key gini, ini mesti 3 sesi. Jadi private key ketika private key-nya itu sudah diketahui orang, maka kita sebenarnya dalam bahaya. Dan ketika kita di exchange, maka sebenarnya dompet kita private key-nya di exchange. Itulah yang menjadi risiko. Mohon maaf tidak terlalu menyenangkan ya jawabannya, tapi intinya adalah jaga email Anda, jaga nomor handphone Anda. Jaga OTP juga, jangan memberikan OTP ke sembarang orang ya. Betul, karena setiap kali penarikan itu pasti kalau exchange standarnya itu adalah OTP-nya double ke SMS dan juga ke email. Jadi kalau ada orang yang mengakses email dan SMS Anda sekalian, ya Anda sudah pass through lewat udah. Dan tidak bisa ditarik balik ya. Exchange yang sudah memproses itu pada blockchain tidak bisa ditarik balik. Siapapun tidak bisa menarik balik. Oh my God, itu langsung berpindah gitu ya, Mas Ryan. Jadi risikonya tetap ada ya, Mas Ryan ya, walaupun tadi sudah legal. Ini risiko sebesar ini, William, kamu masih mengatakan risikonya masih ada. Ini gede. Bukan, karena aku pikir itu loh, kalau udah marketplace dilindungi oleh Bapepti itu kan mungkin aman ya, tapi risikonya ya tadi besar juga. Nanti dulu, begini, ini sebenarnya juga terjadi ketika Anda punya internet banking, mobile banking yang habis itu nomor handphone, OTP, nama ibu kandung semua Anda serahkan ya jebol juga. Jadi treatmentnya akan sama. Jadi kalau Anda berbicara exchange itu apa yang menjadi resikonya adalah satu ya pada exchange tersebut tentunya adalah kelemahan sistem yang mana itu bukan tanggung jawab Anda, itu adalah tugas mereka untuk menjaga dan memastikan. Nah, yang tugas kita ini yang kadang-kadang teledor. Kadang-kadang kita tiba-tiba ditelepon seolah-olah meminta ini, meminta itu dan kita berikan, itu yang jadi masalah. Jadi kalau Anda mau menyimpan kripto aset Anda setelah Anda beli pada exchange, maka Anda perlu memiliki cold wallet. Cold wallet ini hampir mustahil bisa dijebol. Karena enkripsinya itu frasenya ada 24 frase. Jadi kalau misalnya kita hitung untuk pin kita punya ATM itu adalah 6 digit. Dengan masing-masing itu adalah 10 kemungkinan angka 0 sampai 9. Itu kan sebenarnya satu kali tebak. Itu kan 1 juta kemungkinan.
Ini 24 frase, bayangkan 24 frase loh. Jadi ini sangat ketat pengamanan akan private key-nya, dan private key-nya ini tidak pernah online, akan selalu offline seperti ini. Ini namanya cold wallet, ledger. Cold wallet. Ya. Mas Ryan, ini tadi pernyataan William menurut saya menarik ya, untuk kita kulik dan kita coba tajamkan. Pernyataan yang orang awam tuh pasti berpikirnya gitu, kan ini terdaftar di Bapepti berarti aman dong, sama seperti kalau kita dalam kasus pinjol begitu ya, atau pinjaman dan loh ini kan terdaftar di OJK, jadi aman dong ya. Posisinya lembaga gitu ya, posisi lembaga Bapepti ini nanti kita minta Mas Raya memberikan gambaran ya, karena tadi William sebagai orang awam nih, Mas Ryan, saya menggambarkannya, menganggap bahwa terdaftar itu berarti yang memberikan daftarnya berarti yang menjamin, gitu. Kira-kira gitu kan. Tapi kita bahas di sesi berikutnya ya. Selain juga sahabat yang bergabung, informasi terkait marketplace untuk cryptocurrency ini penting banget untuk Anda ketahui ya. Jadi jangan hanya ingin mengumpulkan kripto dan ingin cepat kaya, tapi tidak mau tahu selak-beluk yang ada di dalamnya. Kami jeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir. Kita senang ya melihat Mas Ryan tertawa renyah begitu ya, William ya. Di sini pasti nih akan ada banyak lagi penjelasan. Siap, oke. Siap. Baik, lalu dan juga sahabat yang bergabung, kami juga mau menginformasikan bahwa di bulan Agustus kami akan mengadakan workshop bersama dengan Mas Ryan. Jadi ini super keren banget ya workshopnya. Nanti kita akan rayu Mas Ryan supaya mau bersedia memberikan materi-materi yang super juga buat Anda, supaya Anda benar-benar menjadi investor yang bukan cuma sekedar tahu, tapi benar-benar menjadi sangat piawai. Nah, tadi William, Mas Ryan menarik dua pernyataannya loh Mas Ryan ya. Loh, kan sudah terdaftar di Bapepti, harusnya aman dong. Nah, ini awam banget nih Mas Ryan. Kebanyakan kita berpikirnya begitu. Mohon penjelasan, pengarahannya lebih lanjut Mas Ryan. Iya, jadi sebenarnya saya bilang ya, ketika kita itu datangnya ke industri keuangan hari ini yang isinya banyak tech-nya atau teknologinya, maka ya banyak yang datang ke industri keuangan ini sebenarnya tanpa pengetahuan keuangan yang cukup, tapi dia datang sebagai seorang ahli IT, seorang programmer. Ya boleh-boleh saja dong, karena memang hari ini ya bagaimana caranya membuat sebuah aplikasi kalau Anda bukan sebagai seorang programmer kan. Tapi kan pertanyaannya, apakah skill sebagai seorang programmer saja cukup? Jawabannya tentu tidak. Contoh sederhana begini, apakah seorang programmer itu bisa membuat aplikasi dan bisa mengamankan aplikasi itu dari sebuah resiko-resiko serangan hacking dan cyber? Belum tentu. Karena yang diperlukan itu begitu sudah membuat aplikasi untuk bisa mencapai suatu tingkat keamanan informasi yang baik, maka seorang programmer itu aplikasinya perlu diuji. Katakanlah namanya adalah Vulnerability Assessment and Penetration Test atau VAPT. Itu beda profesi yang mengerjakan itu. Dan ketika kita sudah punya sistem aplikasi yang aman pun, maka akan muncul lagi, mengerti nggak bagaimana bisnis model ini cocok dengan industri keuangan. Contoh sederhana, saya sangat jago, saya bisa bikin koin. Hari ini membuat koin bukan suatu hal yang sulit. Tiba-tiba saya bilang, pokoknya kalau beli koin saya itu artinya berinvestasi di perusahaan saya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan berbenturan dengan aturan pasar modal. Pertanyaan saya adalah, apakah seorang IT bisa mengerti aturan pasar modal? Tentu tidak. Tapi pertanyaan saya, apakah seorang finance bisa mengerjakan sampai bisa membuat sebuah koin tanpa kehadiran seorang IT? Tentu tidak. Bila ada dua orang, seorang finance dan juga seorang IT, membuat sebuah aplikasi, apakah aplikasinya aman? Belum tentu, karena tidak ada yang namanya keamanan informasi. Jadi banyak gitu ya. Nah, itu yang diatur oleh si Bapepti. Diatur sama Bapepti. Oke, kalau kamu itu mau bikin exchange di tempat kita, kamu itu jangan modalnya modal dengkul. Kamu harus ada satuan modal yang disetor. Setelah satuan modal yang disetor, kamu hanya boleh menjalankan prinsip exchange ini. Lalu kamu juga sistem aplikasinya harus aman. Amannya bagaimana? Mengikuti best practice keamanan informasi. Di dalam perusahaan kamu harus ada sertifikasi namanya CIASP. Nah, itu ada aturannya di sana. Nah, kalau semua sudah dipenuhi ya bukan artinya terhindar dari risiko.
Kita naik mobil, mobilnya sudah ada safety belt, mobil kencang safety beltnya 8 titik. Kita ngebut, ternyata terjadi sesuatu nabrak, dan orangnya apakah selalu berakhir dengan hidup? Itu Paul Walker meninggal juga. Iya kan? Jadi kita harus sadar bahwa semua standar keamanan yang udah ada, standar bisnis model yang udah ditentukan, itu adalah untuk menjaga sesuatu yang sudah bisa dimitigasi. Sudah kita ketahui resikonya. Tapi tidak pernah bisa menghindari 100% dari insiden. Ketika kita berbicara dengan dunia keuangan dan sistem informasi, maka ada namanya problem management, ada namanya incident management. Problem itu adalah sesuatu yang sudah kita ketahui masalahnya apa dan harus bisa kita selesaikan. Insiden itu yang kita tidak sangka terjadi. Nah, kejadian-kejadian yang terjadi ini biasanya rata-rata bukan akibat kesalahan sistem atau malfunction, karena itu sudah dijaga. Meskipun itu terbuka kemungkinan karena sesuatu datang lebih canggih dan lebih cepat. Tapi biasanya itu adalah human error, adalah keteledoran manusia, dan juga fraud. Dan fraud itu adalah ada orang yang sudah tahu berusaha untuk menjalani aturan itu dengan ditwist ke belakang. Nah, hal seperti ini kadang menjadi blind spot. Oleh karena itulah harus ada namanya code of conduct, karena harus ada namanya attitude. Nah, hal seperti itu juga berusaha untuk diatur. Tapi bukan artinya bisa menghilangkan 100%. Apakah ketika Anda membuat perjanjian notaris, dua belah pihak duduk, bikin perjanjian notaris, ketok, dicap stempel, sidik jari, sidik kaki, sidik lidah, semua disidik. Apakah juga perjanjian Anda 100% akan berjalan dengan mulus? Enggak juga. Jadi kita harus aware nih, bahwa regulator datang itu untuk menjaga sesuatu agar tidak tambah parah. Tapi bukan terjadinya insiden yang kita tidak bisa mitigasi. Karena ada sesuatu yang teknologi yang begitu baru, ada sesuatu yang begitu cepat, perubahan yang tiba-tiba, itu adalah resiko yang tidak bisa kita lihat di awal. Artinya bukannya tidak ada resiko, itu penting sekali loh. Itu jarang untuk dibahas. Ya. Mas Ryan, satu lagi sebelum kita close ya. Udahan ini. Udahan. Capek. Gak berasa ya. Masih ingin membahas ya. Masih panjang. Kalau minggu lalu ya Will, kita bahas soal bagaimana kita mengontrol emosi kan dalam dunia investasi. Apakah itu berlaku Mas Ryan ya dalam hal kita berbelanja atau kita bertransaksi atau kita bertukar aset kripto ini di marketplace cryptocurrency ini? Menurut Mas Ryan itu perlu kita juga kontrol nggak? Iya, karena pertama tentunya kita harus tahu perhatian khusus bahwa kripto ini kan umurnya muda sekali sebagai aset ya. Baru hari tahun 2008. Itu adalah sesuatu yang too early kalau dikatakan sebagai investasi yang aman. Dan ini sebenarnya baru berada di pintu gerbang terjadinya suatu revolusi. Di mana orang-orang mulai sadar bahwa bukan koinnya yang menarik, tapi adalah decentralized daripada blockchain ini yang bisa diaplikasikan pada banyak hal. Semua orang masih belajar bagaimana cara mengaplikasikannya dengan baik. Ya, Anda tidak ikut sama sekali ya, nggak apa-apa juga. Tapi ya saya kasih tahu bahwa di zaman dulu ada dinosaurus yang punah juga karena dia susah untuk menerima perubahan gitu. Tapi artinya Anda tiba-tiba masuk ke sini dengan seluruh jiwa, raga, dan harta Anda, ya itu juga suatu kesalahan besar karena itulah yang harus dilakukan oleh kita itu adalah agile terhadap perubahan. Bagaimana melihat suatu masalah, kan ada tuh ya, agile and scrum. Nah itu adalah bagian daripada yang harus kita jalankan juga dalam melihat setiap dinamika terhadap instrumen keuangan seperti itu. Baik. Oke. Clear ya, William ya. Jadi pertanyaanmu yang tadi kamu mengatakan, ini kayaknya mudah dan saya tertarik. Oke, tahan, tarik napas, hela nafas ya, dibaca-baca lagi, disimak lagi tadi penjelasannya Mas Ryan. Sebelum pada akhirnya nanti William memutuskan akan memilih marketplace yang mana. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan insight ya buat smart listener tentunya sebagai calon investor. Dan tentu juga memberikan kepastian kepada Anda ya, para pemilik marketplace di sini pas loh kalau ngobrolin ini, apalagi kalau jadi tamu di sini. Ya, iya dong, ini loh saya tenang. Gitu. Oke Mas Ryan, kita pamit dan kita ingatkan ya smart listener bahwa video ini tersimpan dengan rapi di YouTube channel Smart FM, begitu juga dengan perbincangan sebelumnya bersama dengan Mas Ryan Filbert. Kami simpan di YouTube channel Smart FM. Anda bisa mengunjungi kami. Sehat-sehat ya untuk Mas Ryan ya. Siap.
makin keren aja lah. Ini saya khawatir nanti ngalah-ngalahin artis gitu lah ya. William juga ya, sehat-sehat. Kita ketemu lagi di depan. Saya Lana Nurlija. William Darmawan. Dan saya Ryan Filbert. Kami bertiga ucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Dah. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.